Om Swastiastu, Om Awikenamastu Namasidam, Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Selamat malam, salam rahayu buat semeton semua dimanapun berada. Jumpa kembali bersama Tiang Juru Pandit. Pada malam hari ini saya akan berbagi ya, buat semeton semua. Nah, ini tentunya buat teman-teman yang bertanya bagaimana cara menangkal tuyul. Nah, ini sering terjadi, apalagi di pasar. Terkadang di rumah pun bisa kehilangan uang ya. Jadi kalau ciri-ciri ya, sebelumnya sudah pernah saya bahas sebelum saya memberikan bagaimana cara menangkal. Jadi ciri-cirinya kalau uang itu diambil tuyul, biar kita bisa membedakan mana yang diambil orang, mana diambil tuyul. Misalkan kita punya 100 lembaran 1 juta, misalkan itu uangnya 100-an. Yang diambil itu pasti hanya selembar. Jadi ada uang 1 juta, semuanya 100 lembaran, 100-an ya. Itu yang diambil selembar. Misalkan 50 ribuan diambil selembar. Itu biasanya yang sering saya temui. Tetapi kalau diambil orang yang memiliki pesugihan, itu bisa banyak, bisa lebih, atau bisa bahkan semuanya diambil. Nah, tetapi kalau diambil orang, jelas beda, tidak mungkin disisakan. Tapi kalau tuyul yang mengambil, itu pasti selembar diambil. Kalau kita buat penangkal tuyul ya, itu tidak mudah, karena kalau kita menggunakan kekuatan api, karena dia terbentuk dari api, terbentuk dari angin, dan itu terbentuk dari air. Itu sulitnya. Apalagi kalau energi yang kita miliki itu di bawah dia, jelas lolos. Nah, kemudian bagaimana cara menangkal? Jadi saya punya pengalaman dulu ketika saya masih belajar sama kakek saya ya, dulu. Jadi ada beberapa cara mengelabuhi, kemudian cara menangkal. Cara mengelabuhi, kita bisa pancing tuyul tersebut dengan menggunakan omang-omang atau yuyu atau kepiting. Kemudian ada di sampingnya kasih batang korek api, kemudian gelas kosong. Nah, jadi uang itu taruh di samping sarana ini, taruh deh. Nah, tentunya kita harus melek, jangan tidur, kita lihat uang tersebut. Kalau tuyul itu memang datang, nah dia akan bermain omang-omang ini atau yuyu atau kepiting yang kita gunakan. Jadi dia akan pakai batang korek api tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Itu biasanya yang dulu pernah saya lihat. Jadi kalau kita tidak bisa melihat, aneh, omong-omong itu bergerak sendiri naik, kemudian sama korek apinya, batang korek api naik. Itu aneh sekali. Itu nyata dulu pernah dia lihat sendiri. Nah, jadi karena dia asik bermain,
kemudian uang ini tidak diambil, pada utuh dia. Itu cara mengelabuhi. Itu sebenarnya sih, kalau dianggap penangkal ya penangkal, cuma cara mengelabuhi. Nah, yang kedua, ada juga yang menggunakan cermin. Misalkan cermin itu ditaruh di tempat uang kita, tapi itu rasanya tidak begitu kuat, karena sering terjadi pengalaman cermin itu ditaruh di tempat uang itu masih sering kehilangan, atau mungkin tidak diberikan doa cermin itu sehingga tidak kuat. Yang ketiga, yang aman, kita uangnya itu di staples kacip, kemudian bungkus dengan plastik. Itu pengalaman yang dulu pernah saya lakukan, itu kuat. Kacip ya, kemudian plastik, pakai plastik. Tentunya begitu kacip, kita niatkan dengan doa, mantranya. Kalau Anda hafal dengan mantra Brahma Gayatri dengan Agni Gayatri, itu pakai, niatkan agar uang kita tidak diambil tuyul. Itu kemudian baru kita bungkus. Kenapa kita menggunakan Brahma Gayatri dengan Agni Gayatri? Karena api suci, ini adalah api suci. Itu baca amalan itu karena kita memohon kepada Dewa Brahma api suci untuk melindungi. Ketika dia tuyul ini dekat dengan uang kita, itu dia merasa panas. Kemudian bungkus dengan plastik. Itu pengalaman tiang, cara itu lebih kuat. Nah, kemudian ada yang menggunakan kacang hijau. Kacang hijau ditaruh di tempat. Itu juga bisa dilakukan. Kemudian ada beberapa cara lagi. Ini juga ampuh, cuma sarananya agak sulit kita cari. Cari akar pohon, ya. Pohon itu disambar petir. Pohon yang mati disambar petir itu cari akarnya, cari. Kemudian kalau kita dapat akarnya, kemudian kuku kita ini potong satukan dengan akarnya itu, baru ini dipasupati. Kemudian harus dibawa dan disatukan di tempat uang kita. Nah, itu juga ampuh, sering saya buktikan. Ini yang paling aman sekali. Taruh di berangkas, apalagi berangkas itu terbuat dari stainless, ya, besi. Itu sama sekali tidak bisa diambil. Nah, kemudian ada cara lagi, kalau dibungkus dengan karet itu bisa, tapi lebih kuat dengan staples atau kacip. Kacip itu lebih kuat. Nah, terus cara yang terakhir yang dulu pernah saya coba, yaitu dengan membuat aksara suci itu yang ada omkaranya, kemudian itu dipasupati. Setelah dipasupati baru ditaruh di tempat uang dan kasih jarumnya itu boleh minimal 11 atau 33. Jarum itu bungkus dengan aksara yang sudah kita buat,
kemudian bungkus, kemudian pasupati. Pasupatinya itu hanya pakai menggunakan mantra Brahma Gayatri dan Agni Gayatri. Jadi kita memohon kekuatan api suci dari Dewa Brahma dan Dewa Agni. Kemudian dan bacanya itu harus tahan nafas. Tahan nafas sekuat-kuatnya, baca sebanyak-banyaknya, mohon kepada Dewa Brahma dan Dewa Agni. Kemudian nafas itu kita hembuskan di jarumnya itu. Kemudian taruhlah di tempat uang. Nah, itu beberapa tips yang tentunya sudah sering saya lakukan. Jadi buat teman-teman yang mungkin sering kehilangan uang, entah itu khususnya uangnya diambil tuyul. Jadi itu beberapa tips buat semeton. Semoga cara yang saya berikan ini bisa diterapkan dengan baik dan dengan keyakinan yang kuat, sehingga bisa melindungi uang Anda dari tuyul. Baik, sekian dulu. Jadi buat teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan yang tentunya saya balas agak telat, ya agak lambat, mohon dimaafkan ya, karena kesibukan saya di rumah terus kuliah, jadi saya belum sempat membalas beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi mohon dimaklumi, nanti pasti akan saya jawab. Salam Rahayu buat semeton semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Saya tutup dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Shanti Shanti.